Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kurniati, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 175 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan sebuah best practice yang berjudul Penerapan Metode Jigsaw dalam Pembelajaran Menulis Cerita Fantasi secara Daring dengan menggunakan media Google Docs di kelas 7 SMP Negeri 175 Jakarta pada masa pandemi COVID-19. Salah satu dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh dunia pendidikan yaitu munculnya suatu sistem pembelajaran yang dikenal dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Namun pada kenyataannya PJJ ini masih memiliki banyak sekali kekurangan. Di antara kekurangan tersebut yaitu kurang maksimalnya penyerapan ilmu oleh peserta didik, lalu menurunnya motivasi belajar peserta didik, serta kurang memadainya perangkat serta jaringan internet yang tersedia. Salah satu dampaknya dirasakan pada pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang kemahiran menulis. Salah satu materinya untuk di kelas 7 adalah teks cerita fantasi. Nah, ketika para siswa diminta untuk menuliskan buah pikirannya tentang sebuah cerita fantasi, mereka pasti akan berpikir atau berdalih, wah susah ya menulis itu, nggak enak ya kalau nulis sendiri, aku nggak punya ide nih, dan alasan lainnya. Untuk itulah di sini saya sebagai guru berusaha mencari suatu metode supaya para siswa atau para peserta didik merasa tertarik untuk mempelajari pelajaran bahasa Indonesia, khususnya tentang kemahiran menulis. Dari beberapa metode pembelajaran yang ada, guru memilih metode Jigsaw karena dianggap metode inilah yang paling cocok dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. Metode ini menekankan pada kerjasama dalam memahami materi dan mengerjakan tugas yang diberikan. Dengan bantuan suatu media berupa aplikasi Google Docs, para peserta didik yang berada di rumah tetap dapat bekerja sama dalam memahami materi dengan dibantu oleh anggota ahli. Kompetensi siswa yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu berpikir kritis. Selanjutnya, dapat meningkatkan kemahiran menulis peserta didik. Lalu, dapat meningkatkan semangat dan motivasi belajar peserta didik yang selama ini dilihat menurun. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan operasional pelaksanaan. Di dalam tahapan operasional pelaksanaan, ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama, kita melakukan pemetaan kompetensi dasar terlebih dahulu. Setelah kita melakukan pemetaan kompetensi dasar, lalu dilakukanlah pemilihan metode belajar dan media ajar. Dan selanjutnya adalah penyusunan RPP. Ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan dengan materi pokoknya adalah teks narasi, yaitu menulis cerita fantasi. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 27 Agustus sampai 1 September 2021. Tempatnya di SMP Negeri 175 Jakarta. Sasarannya adalah para siswa kelas 7 SMP Negeri 175 Jakarta. Ini adalah kegiatan pembelajaran ketika pembentukan anggota atau kelompok ahli, yang nantinya mereka bertugas untuk membantu para siswa lainnya dalam memahami dan mendalami materi. Dampak yang terlihat dari penerapan metode Jigsaw ini berupa meningkatnya motivasi belajar dan bertambahnya kehadiran peserta didik walaupun belum mencapai 100%. Para peserta didik yang awalnya kurang antusias, kini lebih aktif berpartisipasi mengikuti pembelajaran. Kompetensi mereka pun meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Ini adalah beberapa hasil karya peserta didik yang telah mengalami peningkatan. Untuk mengetahui peningkatan kompetensi peserta didik, guru memberikan sebuah tes sederhana dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Jigsaw dalam pembelajaran menulis cerita fantasi secara daring dengan menggunakan media Google Docs layak dijadikan praktik baik.
karena mampu meningkatkan motivasi belajar serta membantu penyerapan ilmu para peserta didik. Saya menyarankan penerapan metode Jigsaw secara daring dengan menggunakan media Google Docs ini perlu dikembangkan lebih lanjut agar hasil capaiannya lebih maksimal. Demikianlah pemaparan best practice pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi dunia pendidikan Indonesia. Tetap semangat dan sukses selalu! Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan.